wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, daerah mana aja nih yang udah mulai turun hujan? Nah, kebetulan di daerah kami sendiri, ini kemarin akhir hari ini sudah turun hujan. Dan untuk para petani cabai ini perlu diantisipasi. Sebenarnya apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi musim penghujan ini? Untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Kebetulan di daerah kami sendiri akhir hari ini sudah turun hujan. Ada yang kemarin hujannya sempat dari sore hingga malam hari, dan ada juga beberapa daerah yang kemungkinan juga sudah mulai turun hujan. Jadi sahabat Senang Tani semua bisa komen daerah mana aja nih yang udah mulai turun hujan. Nah, dalam menghadapi musim penghujan, khususnya untuk para petani cabai, ini perlu dipersiapkan dengan matang karena kendala yang biasanya terjadi di musim penghujan ini biasanya lebih kompleks daripada saat musim kemarau. Karena di musim penghujan kita akan dihadapkan dengan berbagai macam serangan penyakit yang kemungkinan bisa cepat menyebar dari tanaman satu ke tanaman yang lain, dan juga bisa menyebabkan kerugian yang cukup tinggi juga. Entah itu dari busuk batang, kemudian dari layu, antraknosa, dan penyakit-penyakit lain yang biasanya menyerang tanaman cabai saat musim penghujan. Sebenarnya kenapa sih saat musim penghujan ini serangan penyakit menjadi kendala utama? Yang pertama adalah karena kondisi cuaca yang cukup mendukung untuk perkembangbiakan patogen. Karena di musim penghujan ini kelembapannya cukup tinggi, kemudian suhu udara juga tidak terlalu tinggi, jadi kelembapannya pun meningkat. Nah, kelembapan yang tinggi ini bisa meningkatkan kemungkinan patogen, terutama jamur, untuk berkembang biak dengan cepat. Karena jamur biasanya dia suka di tempat-tempat yang lembab ya. Jadi kalau terjadi hujan, kemungkinan juga kelembapan naik, jadi perkembangbiakan penyakit terutama jamur ini bisa meningkat dengan pesat. Selain jamur, ada juga bakteri. Bakteri ini juga sangat menyukai tempat-tempat yang lembab, dan dia akan bisa berkembang biak dengan cepat dalam kondisi yang lembab. Nah, jadi penyakit baik itu dari jamur ataupun bakteri akan sangat cepat berkembang biak di musim penghujan. Nah, kemudian selain dari faktor cuaca, di musim penghujan tanaman cabai lebih rentan terserang penyakit karena kondisi tanaman yang kurang juga bisa dipengaruhi karena imunitas tanaman cabai yang menurun karena barangkali kondisi tanahnya terlalu jenuh air. Jadi yang biasanya tanaman ini tetap memerlukan air, tapi kalau kelebihan air maka tentunya juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Nah, jadi kalau tanah ini terlalu jenuh air karena hujan deras yang terus-menerus, itu juga akan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi akan berpengaruh juga terhadap imunitas tanaman. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih mempersiapkan datangnya musim penghujan untuk tetap bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman dan menjaga tanaman kita ini bebas dari serangan penyakit. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah tentunya dari hal pencegahan ya. Jadi untuk pencegahan penyakit menghadapi musim penghujan ini kita bisa mengaplikasikan agen hayati. Barangkali ada sahabat Senang Tani yang baru mau menanam cabai di waktu dekat. Ini bisa dipersiapkan agen hayatinya terlebih dahulu, baik itu bisa trichoderma ataupun agen hayati yang lain, bisa diaplikasikan ke lubang tanam untuk melindungi tanaman kita dari serangan patogen. Karena agen hayati ini perannya lebih ke pencegahan ya, jadi dia butuh waktu juga untuk tumbuh di tanah. Kemudian cara kerjanya ini akan lebih efektif kalau dia sudah hidup di tanah, kemudian dia sudah berkembang biak dengan baik, kemudian jumlahnya ini juga jauh lebih banyak dibandingkan jumlah jamur patogen yang jahat yang menyebabkan penyakit yang ada di dalam tanah. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang kalau sahabat Senang Tani mau menanam cabai bisa dipersiapkan untuk pengaplikasian agen hayatinya. Jadi jangan sampai sudah ditanam baru diaplikasikan agen hayati, tapi kita bisa mengaplikasikan saat olah lahan ataupun sebelum penanaman. Nah, kemudian selain pencegahan dari pengaplikasian agen hayati, kita juga bisa mencegah terjadinya serangan penyakit ini dengan mengatur jarak tanam,
Jadi mungkin sahabat senang tani yang belum mulai menanam bisa diperhatikan lagi jarak tanamnya, karena untuk musim penghujan ini kelembapannya nanti akan meningkat. Jadi kita harus mengatur jarak tanam ini supaya tidak terlalu dekat, karena nanti kalau terlalu dekat tanaman juga saling bersentuhan. Nah itu juga bisa meningkatkan kelembapan. Nantinya tanaman ini akan mudah tertular penyakit. Misal satu tanaman sudah terserang, nanti dia akan lebih cepat menyebar ke tanaman yang lain kalau tanamannya saling bersentuhan dan kelembapan di sekitar tanaman ini terlalu tinggi. Nah, kemudian berbicara mengenai pencegahan, ini juga tidak lepas dari pemilihan varietas yang tepat ya, karena di musim kemarau kemarin kita merekomendasikan untuk menanam varietas yang tahan virus, di mana karena di musim kemarau perkembangbiakan hama ini sangat cepat, di mana hama-hama ini bisa meningkatkan penyebaran virus kuning dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Kemudian kalau musim penghujan, ini kami sarankan untuk menanam varietas yang tipe tegak, karena di musim penghujan nanti kendala utama yang bisa terjadi adalah serangan layu. Jadi biasanya untuk tanaman yang tipe tegak ini ketahanannya terhadap serangan layu dia lebih kuat, walaupun belum tahan virus, tapi biasanya ada kelebihan di ketahanannya terhadap serangan layu. Jadi sahabat senang tani yang belum menanam dan berencana untuk menanam di waktu dekat, bisa memilih varietas yang tipe tegak saja untuk menghindari serangan layu yang mendominasi di musim penghujan. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan penyakit, terutama dari jamur dan juga bakteri di musim penghujan. Nah, kemudian kita berbicara mengenai penyakit, tentunya tidak lepas dari pengendalian menggunakan pestisida. Nah, kalau di musim kemarau mungkin sahabat senang tani sudah banyak ya yang menggunakan bahan aktif propinep untuk mencegah jamur di musim kemarau, karena sifat propinep ini cenderung lebih dingin. Nah, kalau di musim penghujan sebaiknya apa sih yang kita aplikasikan ke tanaman untuk fungisida? Nah, kalau fungisida di musim penghujan ini kami sarankan untuk menggunakan bahan aktif yang sifatnya cenderung hangat, karena suhu udara di musim penghujan cenderung lebih dingin ya, jadi tanaman butuh sesuatu yang hangat. Nah, kita bisa menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb. Mungkin di luar sana sudah banyak sekali ya bahan aktif Mancozeb yang beredar, dan sahabat senang tani juga mungkin sudah punya merek andalan tersendiri. Dan kali ini kita akan merekomendasikan salah satu Mancozeb yang sudah terbukti manjur dan sudah banyak dibuktikan oleh petani di daerah sini, yaitu Topaz Blue 80 BP. Nah, ini Mancozeb biru 80 BP, jadi 80% bahan aktifnya. Dan Topaz ini sudah banyak sekali digunakan oleh para petani di daerah sini, dan memang setelah penggunaan Topaz ini para petani juga sudah memberikan testimoninya bagaimana hasil dari penggunaan Topaz ini bisa menurunkan intensitas serangan jamur pada tanaman cabai, misal dari bercak daun, kemudian dari pate. Nah, untuk pengaplikasian Topaz ini bisa diaplikasikan sejak tanaman masih kecil ya, karena di musim penghujan biasanya tanaman kecil juga rentan terserang bercak daun. Nah, kita bisa menyempraikan Topaz ini secara rutin, bisa seminggu sekali, bisa 4-7 hari sekali, dengan dosis penggunaan sekitar 2 gram per liter. Jadi untuk satu tangki 16 liter itu bisa menggunakan 2 sendok makan. Jadi karena Mancozeb ini sifatnya juga bisa protektif ya, dia bisa melindungi permukaan tanaman supaya jamur patogen ini tidak mudah tumbuh di permukaan tanaman. Jadi Mancozeb ini bisa melapisi permukaan tanaman supaya jamur ini takut untuk menempel dan tumbuh di permukaan tanaman. Nah, kemudian selain Mancozeb, kami juga merekomendasikan untuk menggunakan Cover WP. Cover WP ini adalah mineral pelindung tanaman yang kandungannya ada silika teraktivasi sebesar 32,63%, kemudian ada mangan juga 1%. Jadi Cover WP ini bisa melindungi juga permukaan tanaman dari serangan patogen seperti jamur ataupun bakteri. Dan selain bisa sebagai pelapis permukaan tanaman, Cover WP ini juga bisa berperan sebagai perekat. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara Topaz Blue 80 WP ini dengan Cover WP, karena kombinasi keduanya ini sangat pas ya, yang satu sebagai fungisida protektif, yang satu sebagai pelindung tanaman juga sekaligus sebagai perekat. Jadi sangat bagus dikombinasikan untuk mencegah infeksi jamur di permukaan tanaman, dan barangkali ada yang sudah terserang jamur itu juga bisa untuk membunuh jamur yang sudah tumbuh di permukaan tanaman tersebut. Misal
tanaman cabai kita sudah terserang patek, kita juga bisa mengkombinasikan antara topas. Topas ini kan fungisida kontak ya, bahan aktifnya mancozeb. Kita bisa mengkombinasikannya dengan yang cara kerjanya sistemik, karena tanaman kita kalau sudah terserang kan dia patogennya sudah masuk ke dalam jaringan tanamannya. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara fungisida kontak dengan sistemiknya. Jadi kalau penggunaan secara tunggal, topas ini bisa untuk pencegahan. Kemudian kalau misal tanaman sudah terserang, kita bisa mengkombinasikan dengan yang cara kerjanya sistemik. Nah, yang menjadi keunggulan dari Topaz Blue 80 WP ini adalah daya larutnya yang sangat tinggi. Jadi dia bisa 100% larut di dalam air, tidak menimbulkan endapan dan tidak menyumbat sprayer juga. Kemudian kalau kita lihat setelah penyepraian topas ini, biasanya permukaan tanaman akan terlapisi warna biru ya. Jadi karena setelah penyepraian topas ini, dia akan menempel di permukaan tanaman. Nah, ini biasanya akan lebih memantapkan hati para petani karena merasa kalau tanamannya ini sudah terlindungi dengan baik. Jadi penyakit pun juga akan takut untuk menempel di permukaan tanaman kita. Nah, begitu ya sahabat senang tani, kalau di musim kemarau kita bisa pakai Propinep, di musim penghujan sebaiknya kita pakai yang bahan aktifnya cenderung hangat, yaitu kita bisa pakai mancozeb. Kalau misal tanamannya masih kecil, kita ingin melakukan pencegahan penyakit, bisa diaplikasikan, dikombinasikan dengan cover WP. Kemudian kalau misal tanaman kita sudah cukup besar dan sudah ada serangan penyakitnya, baik itu bercak daun, kemudian patek, nah itu kita bisa mengkombinasikan topas ini dengan fungisida yang cara kerjanya sistemik. Jadi berbagai macam keunggulan yang ada pada Topaz Blue 80 WP ini sudah terbukti, dan kami juga sudah sering menggunakan topas ini untuk pencegahan penyakit dan juga pengendalian penyakit akibat jamur, dan hasilnya memang cukup memuaskan. Dan mungkin sahabat senang tani yang belum percaya keefektivitasan Topaz Blue 80 WP ini bisa menonton video kami yang ini. Nah, di sini di lahannya Bu Anis ini menanam Absolute 69 yang sudah petik beberapa kali, dan serangan pateknya bisa dikatakan 0%. Karena beliau sudah rutin menggunakan Topaz Blue 80 WP ini. Dan di video-video kami sebelumnya juga sudah banyak testimoni penggunaan topas ini. Jadi jangan lupa tonton video kami yang lain juga. Dan semoga video kali ini bisa menjadi salah satu video referensi untuk sahabat senang tani yang bingung membeli fungisida berbahan aktif mancozeb, karena di luar sana juga sudah banyak sekali fungisida mancozeb yang beredar dan mungkin belum tahu efektivitasnya bagaimana kalau belum coba. Nah, di sini kami mencoba untuk menyampaikan bagaimana hasil penggunaan topas ini. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk sahabat senang tani semua. Sekian video kali ini, semoga video singkat ini cukup bermanfaat untuk sahabat senang tani untuk menghadapi musim penghujan ke depan, dan semoga harga cabai juga segera naik ya. Kalau kemarin sempat turun. Dan sahabat senang tani bisa komen nih di daerah mana dan harga cabainya berapa, karena kemarin di daerah sini ini harga cabai cukup mengecewakan ya. Jadi harga cabai di sini kemarin terakhir itu 17.000, dan semoga kedepannya bisa semakin naik lagi karena sudah mulai musim hujan, biasanya kendalanya makin banyak, potensi gagal untuk menanam cabai juga semakin tinggi. Dan nah, biasanya harga cabai juga akan semakin meningkat. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.